Sebuah pengakuan mengejutkan yang disinyalir bisa meretakkan garasi tim pabrikan Ducati baru saja meledak ke permukaan. Dilaporkan, Francesco Pecco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali, secara terbuka telah mengakui bahwa hanya ada satu dewa di atas motor Desmosedici GP25, dan orang itu bukanlah dirinya. Orang itu adalah rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Mari kita lihat konteks besarnya. MotoGP musim 2025 ini benar-benar menjadi panggung pembantaian bagi Marc Marquez. Sejak kepindahannya ke tim pabrikan Ducati Lenovo, The Baby Alien seolah terlahir kembali. Lupakan Honda, lupakan cedera. Yang kita lihat sekarang adalah predator di puncak rantai makanan. Menjelang seri Motegi di Jepang, statistik yang beredar sungguh tidak masuk akal. Dikabarkan, Marc Marquez telah mengumpulkan 512 poin, sebuah rekor baru dalam sejarah. Ada yang bilang ia sudah meraih 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan sprint. Angka-angka ini bukan lagi sekadar statistik, ini adalah deklarasi dominasi absolut. Di atas kertas, Ducati GP25 adalah motor terbaik di grid, tapi data di lintasan menunjukkan sebuah anomali. Anomali itu bernama Marc Marquez. Dan kini, di tengah dominasi brutal Marc Marquez, muncul pernyataan dari Francesco Bagnaia yang dikutip oleh media sekelas Crash.net. Ini bukan sekadar pujian, ini adalah sebuah pengakuan, sebuah testamen yang mengguncang pedok. Bagnaia dilaporkan berkata, "Saya rasa tidak ada banyak hal yang bisa ditambahkan dari apa yang sudah ia capai musim ini." Kalimat pembuka yang terdengar seperti nada pasrah. Namun, kalimat berikutnya jauh lebih menusuk. Bagnaia dikabarkan melanjutkan, ia satu-satunya rider yang mampu mengendarai GP25 dengan performa 100%. Ini adalah bom atom. Seorang juara dunia 2 kali, seorang pembalap yang dianggap sebagai Golden Boy Ducati, mengakui bahwa ia tidak mampu memaksimalkan motornya sendiri. Ia mengakui ada orang lain yang jauh lebih superior di atas mesin yang sama. Mari kita bedah lebih dalam. Desmosedici GP25 yang merupakan evolusi dari GP24, konon katanya adalah motor yang sangat kompleks. Beberapa sumber di pedok menyebutkan bahwa aero package baru dan distribusi bobot yang diubah menuntut gaya balap yang sangat spesifik. Motor ini diduga memiliki downforce yang luar biasa besar di bagian depan, membuatnya sangat stabil saat pengereman keras, tapi di sisi lain menjadi sangat liar dan butuh kekuatan fisik brutal untuk dibelokkan di tikungan cepat. Disinilah letak kejeniusan Marc Marquez. Gaya balapnya yang agresif, yang selalu menari di atas limit, yang tidak takut kehilangan grip depan, disinyalir menjadi kunci sempurna untuk membuka potensi monster GP25. Sementara itu, gaya balap Bagnaia yang lebih halus, yang lebih mengandalkan corner speed, katanya justru kesulitan menemukan ritme dengan karakter baru motor ini. Ada 3 pembalap yang menggunakan GP25 tahun ini, Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Fabio Di Giannantonio. Jika kita melihat data, perbedaannya bagai langit dan bumi. Marc Marquez seolah membalap di kelasnya sendiri, sementara Bagnaia dan Diggia, meskipun sesekali mampu tampil cepat, tidak pernah bisa menunjukkan konsistensi mengerikan seperti yang dipertontonkan Marquez. Gosip yang beredar mengatakan bahwa para insinyur Ducati sendiri tercengang melihat data telemetri milik Marc Marquez. Sudut kemiringan yang lebih ekstrim, titik pengereman yang lebih lambat, cara dia menggunakan rem belakang untuk memutar motor di tengah tikungan, semua itu adalah anomali yang bahkan komputer pun sulit memahaminya. Seorang pengamat MotoGP senior yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, ini mengingatkan kita pada era Casey Stoner di Ducati. Semua orang bilang motornya tidak bisa dikendarai, tapi Stoner datang dan menjadi juara dunia. Hal yang sama terjadi sekarang. GP25 mungkin bukan motor yang ramah, tapi di tangan yang tepat, ia menjadi senjata pemusnah massal. Tangan yang tepat itu adalah Marc Marquez. Konsekuensi dari pengakuan Bagnaia ini sangat besar. Ini bukan lagi sekedar perang di lintasan, tapi sudah masuk ke ranah perang psikologis.
Dengan mengakui kehebatan Marc Marquez, secara tidak langsung Bagnaia menempatkan dirinya di posisi inferior. Ia seolah berkata kepada dunia, bahkan jika saya melakukan segalanya dengan sempurna, Marquez punya sesuatu yang lebih. Ini adalah hal yang berbahaya bagi mental seorang pembalap yang bersaing untuk gelar juara dunia. Dan disinilah situasinya menjadi semakin panas. Hubungan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di dalam garasi Ducati Lenovo dikabarkan tidak pernah benar-benar hangat. Mereka profesional, tapi rivalitas di antara keduanya terasa begitu kental. Kita semua ingat bagaimana Bagnaia adalah salah satu murid dari Akademi Valentino Rossi, rival abadi Marc Marquez. Desas-desus mengatakan bahwa ada tensi yang tak terucapkan. Pengakuan Bagnaia ini bisa dibaca dengan dua cara. Pertama, ini adalah sportivitas tingkat tinggi. Ia mengakui kehebatan lawannya. Tapi ada juga spekulasi lain, skenario yang lebih kelam. Ada yang bilang, ini adalah bentuk frustrasi mendalam dari Pecco Bagnaia. Bayangkan, Anda adalah juara dunia bertahan, Anda berada di tim pabrikan impian, tapi setiap akhir pekan, Anda dihancurkan oleh rekan setim Anda sendiri dengan motor yang identik. Satu-satunya momen Bagnaia dilaporkan finish di depan Marquez adalah di Austin. Itu pun karena Marquez terjatuh. Mental siapa yang tidak akan hancur? Situasi ini diduga menciptakan dilema besar bagi para petinggi Ducati. Di satu sisi, mereka punya Marc Marquez yang kembali ke performa aliennya dan membawa Ducati ke level dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, mereka punya Bagnaia, pembalap yang mereka poles dari nol hingga menjadi juara dunia yang kini mentalnya disinyalir sedang goyah. Isu yang berkembang adalah ke arah mana pengembangan motor GP26 akan dibawa. Apakah akan mengikuti input dari Marc Marquez yang liar atau mencoba mencari jalan tengah untuk mengakomodasi gaya balap Bagnaia? Ini adalah konflik internal yang bisa meledak kapan saja. Jangan lupakan juga judul berita asli yang sempat beredar, menyinggung soal manuver kotor Marc Marquez terhadap Joan Mir. Meskipun isi beritanya berbelok, ini menunjukkan betapa sorotan tajam selalu mengarah pada setiap gerakan Marquez, menambah bumbu drama di setiap seri balapan. Jika Marc Marquez berhasil mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di Motegi akhir pekan ini, maka kita akan memasuki sebuah era baru. Era dominasi kedua Marc Marquez kali ini bersama Ducati. Apa dampaknya ke depan? Dampak jangka pendeknya adalah hegemoni total Ducati akan semakin tak terbantahkan. Tim-tim lain seperti KTM dan Aprilia akan dipaksa bekerja lebih keras lagi untuk sekadar mendekati level mereka. Untuk musim 2026, skenario paling mungkin adalah Ducati akan semakin marka-sentris. Motor akan dikembangkan sepenuhnya mengikuti kemauan dan gaya balapnya. Ini bisa menjadi berita buruk bagi Francesco Bagnaia. Jika ia tidak bisa beradaptasi, posisinya sebagai pembalap nomor 1 di Ducati bisa benar-benar terancam. Mungkinkah kita akan melihat seorang Pecco Bagnaia mempertimbangkan untuk pindah tim di masa depan jika ia terus-menerus berada di bawah bayang-bayang Marc Marquez? Spekulasi ini mulai beredar di pedok. Yang pasti, pengakuan Bagnaia ini telah menetapkan sebuah narasi baru. Narasi tentang seorang alien yang telah kembali dan seorang juara bertahan yang dipaksa mengakui kehebatan sang alien. Pertarungan di sisa musim mungkin sudah selesai, tapi perang psikologis untuk musim depan baru saja dimulai. MotoGP tidak pernah berhenti menyajikan drama, dan episode terbaru ini adalah salah satu yang paling menegangkan. Bagaimana menurut kalian para pecinta MotoGP? Apakah pengakuan dari Pecco Bagnaia ini adalah tanda sportivitas atau justru sinyal menyerah dan frustrasi? Apakah Marc Marquez benar-benar tidak terkalahkan di atas Ducati GP25? Siapa yang bisa menghentikannya di musim 2026? Tulis semua teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan analisis tajam seperti ini. Dan yang paling penting, subscribe channel Gala Speed News dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan
berita-berita terpanas, terdalam, dan paling viral dari dunia MotoGP. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.